Hai guys, selamat datang di channel Lalu Film. Di video kali ini saya akan membahas series drama terbaru dari Netflix yang berjudul All of Us Are Dead. Drama yang berasal dari Korea Selatan ini berkisah tentang munculnya wabah zombie yang berasal dari sebuah sekolah. Dan sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa untuk like, share, komen, subscribe supaya aku lebih semangat lagi bikin video buat kalian. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita ke alur ceritanya. Film ini dimulai dengan diperlihatkan seorang anak bernama Jinso yang sedang dibully oleh beberapa teman-teman nakalnya. Di tengah pembulian itu, raut wajah Jinso tiba-tiba berubah drastis disertai dengan kelakuannya yang mulai aneh. Hal itu pun membuat teman-temannya ketakutan hingga tak sengaja membuat Jinso terjatuh dari atas gedung. Setelah itu, Jinso ditemukan tergeletak di jalanan dan dibawa ke rumah sakit. Anehnya, meskipun terjatuh dari atas gedung yang tinggi, Jinso ternyata masih hidup. Tak lama kemudian, ayah Jinso yang bernama Lee Byung-chan datang ke rumah sakit untuk melihat keadaan putranya. Tak disangka di dalam ruangan perawatan itu, ayahnya memukul Jinso dengan buku hingga tak sadarkan diri, seperti telah mengetahui apa yang dialami oleh anaknya. Kemudian Jinso dimasukkan ke dalam koper dan dibawa pergi dari rumah sakit. Namun meskipun begitu, Jinso ternyata masih hidup dan tubuhnya terus memberontak di dalam koper. Scene lalu berpindah memperlihatkan keadaan sebuah sekolah bernama SMA Hyosan. Seperti biasanya, hari itu semua murid dan guru-guru sibuk dengan aktivitas pagi di dalam sekolah. Setelah jam pulang sekolah, seorang siswi bernama Hyunju ketiduran di dalam ruangan laboratorium. Saat terbangun dan hendak pulang, ia tiba-tiba mendengar suara dari dalam ruangan guru sains yang berada di dalam sana. Ia pun penasaran dan meriksa sumber suara tersebut, di mana suara itu ternyata berasal dari seekor tikus. Saat ia akan mencoba memegang tikus itu, ia digigit oleh tikus tersebut dan juga disertai dengan tingkah aneh dari si tikus. Lalu Pak Guru Sains yang ternyata adalah ayah Jinso masuk ke ruangan dan memergokinya. Namun saat Hyunju akan pergi, ia pun ditarik dan disekap di dalam ruangan tersebut. Pada malam harinya, ada 4 anak yang sedang makan di sebuah restoran keluarga. Mereka adalah Chongsan, Onju, Isak, dan Jongsu. Di sana mereka membahas tentang keanehan Pak Lee sejak putranya dikabarkan hilang. Bahkan salah satu siswi yang bernama Nayeon mengaku kalau ia mencium bau Pak Lee seperti mayat busuk. Keesokan harinya, seorang wali kelas bernama Ibu Park menanyakan keadaan Hyunju pada para siswa. Namun para siswa mengaku terakhir melihat Hyunju di dalam laboratorium. Oleh itulah Ibu Park pun pergi menemui Pak Lee untuk menanyakan keberadaan Hyunju. Namun setelah ditanya, Pak Lee menjawab kalau ia sama sekali tidak pernah melihat Hyunju. Padahal di dalam ruangannya Pak Lee mengikat Hyunju yang sudah terinfeksi akibat gigitan tikus kemarin. Setelah itu Pak Lee meninggalkan ruangannya. Hyunju mengamuk dan berhasil melepaskan diri. Dalam keadaan penuh luka, Hyunju berjalan dan masuk ke dalam kelas. Hal itu tentu saja membuat semua orang sangat terkejut. Dalam keadaan itu, Hyunju mengatakan semuanya pada Ibu Park dan teman-temannya. Kemudian, Ibu Park meminta beberapa siswa untuk membantunya membawa Hyunju ke UKS. Setelah sampai di UKS, Hyunju semakin memberontak dan seperti ingin menggigit orang-orang di sekitarnya. Oleh sebab itu, perawat UKS menyarankan agar Hyunju segera dibawa ke rumah sakit. Di saat semua orang fokus dengan kasus Hyunju, salah seorang siswi bernama Hiso terlihat sangat pucat dan memilih pergi dari sekolah. Setelah Hyunju dibawa ke rumah sakit, Ibu Park dan guru-guru lainnya pergi ke ruangan Pak Lee untuk meminta penjelasannya. Saat itu, Pak Lee terlihat sangat khawatir dan meminta pihak sekolah untuk tidak membawa ke rumah sakit, melainkan mengkarantinanya dari keramaian. Namun karena Bu Park sudah terlanjur melaporkan hal ini kepada polisi, jadi Pak Lee pun langsung ditangkap dan dibawa ke kantor polisi.
Di waktu yang sama, setelah perawat UKS kembali ke ruangannya, ia menyadari kalau tangannya terluka akibat gigitan dari Hyunju. Setelah itu, ia pun mengalami gejala-gejala yang sama dengan Yeonju. Ia mulai merasa pusing, matanya berubah, suhu tubuhnya menurun drastis, dan darah keluar dari hidungnya. Setelah itu, ia pun positif terinfeksi oleh Yeonju, dan disinilah teror zombie di SMA Hyosan akhirnya dimulai. Tepat di jam istirahat, anak-anak yang melewati ruangan UKS berpikir kalau perawat itu sedang mabuk. Jadi mereka pun memvideokannya, lalu tiba-tiba perawat itu pun berbalik dan langsung menggigit siswa-siswa di dekatnya. Satu persatu siswa yang tergigit juga mulai berubah menjadi zombie dan menggigit siswa yang lainnya. Begitu saja terus-menerus sampai seisi sekolah mulai dipenuhi oleh zombie. Mereka yang belum tergigit hanya bisa berlari menyelamatkan diri dari para zombie tersebut. Keadaan benar-benar sangat kacau karena siswa yang terinfeksi menjadi sangat banyak dalam waktu singkat. Bahkan beberapa guru juga telah terinfeksi oleh zombie. Jongsun, Onjur, dan beberapa teman sekelas mereka yang masih selamat memutuskan untuk bersembunyi di dalam kelas. Di sana ada Isak, Jongso, Nayeon, ketua kelas bernama Namrak, Suhyok, siswa gendut bernama Desu, dan masih banyak lagi. Shin lalu beralih memperlihatkan bagaimana awal mula penelitian Pak Lee yang sudah menyebabkan semua kekacauan. Semua itu berawal dari permasalahan pembulian yang sering terjadi khususnya di ruang lingkup sekolah. Para pembuli itu ibaratkan sebagai kucing dan orang yang dibuli ibaratkan tikus. Karena itu selalu dimangsa. Ada kalanya tikus akan memberontak. Oleh karena itu, hal yang menjadi dasar penelitian Pak Lee pada tikus. Ia mengkombinasikan sebuah zat yang akan memberikan keberanian agar tikus berani melawan kucing. Penelitian itu diharapkan akan menjadi titik terang bagi orang-orang yang selalu tertindas di luar sana, termasuk putranya sendiri. Dan karena penelitian gilanya itu, putra dan istrinya pun menjadi korbannya. Meskipun sudah menjelaskan hal itu pada polisi, namun polisi tetap tidak mempercayai Pak Lee. Sampai akhirnya Pak Lee pasrah dan membiarkan apapun yang terjadi di luar sana. Di sisi lain, Yeonju kembali mengamuk dan mulai menginfeksi orang-orang di dalam rumah sakit. Jadi saat ini infeksi virus zombie telah menyebar. Bukan hanya di sekolah, tapi di luar sekolah. Hal itu membuat petugas keamanan kota mendapatkan laporan tentang zombie dari berbagai tempat. Sementara itu, Onju dan yang lainnya masih bertahan di dalam kelas sambil menunggu pertolongan yang datang. Nain yang merasa sangat panik mulai menyalahkan semua teman-temannya dan mendesak mereka untuk melakukan sesuatu. Hal itu pun membuat Jongsu muak dengan tingkah laku Nayeon. Kemudian seorang guru tiba-tiba masuk ke dalam kelas mereka. Guru itu pun memastikan semuanya baik-baik saja dan meminta mereka untuk menutup pintu kelas dengan tumpukan kursi dan meja. Namun Isak tiba-tiba melihat kalau di tangan Pak Guru terdapat luka bekas gigitan. Demi keamanan, ia pun meminta Pak Guru untuk keluar dari dalam kelas. Dan benar saja, Pak Guru pun mulai mengalami semua gejala infeksi zombie. Hal itu pun membuat mereka semua keluar dari dalam kelas dan mencari ruangan yang lain yang lebih aman. Setelah keluar dari kelas, mereka kembali dihadapkan dengan segerombolan zombie yang siap menghadang. Saat itu, Sohyuk mencoba melindungi teman-temannya dengan bela diri yang ia kuasai. Lalu, anak-anak yang lain mengambil jendela dan pintu sebagai tameng dan senjata mereka. Namun, di tengah proses pelarian itu, Sohyuk tertinggal karena masih sibuk melawan para zombie. Sementara yang lainnya berhasil masuk ke dalam ruangan laboratorium yang saat itu masih aman. Setelah semuanya berhasil masuk ke dalam ruangan laboratorium, Onju pun menyadari kalau Sohyuk tidak ada di sana. Hal itu membuatnya khawatir karena ternyata Onju menaruh perasaan pada Sohyuk. Di waktu yang sama terlihat ada 3 orang siswa yang bersembunyi di dalam toilet. Namun saat itu salah satu di antara mereka terkena gigitan zombie dan berubah menjadi zombie. Meijin dan Junsong yang masih selamat terpaksa mengurung zombie itu di dalam toilet agar mereka tidak digigit.
Kemudian mereka nekat melakukan perlawanan agar mereka bisa lolos. Dengan tongkat sapu, Mijin dan Jungsong lalu menusuk mulut zombie itu sampai tembus ke kepalanya. Namun zombie itu ternyata tidak kunjung berhenti sampai seseorang memanahnya. Yap, seorang itu adalah anggota dari eskul panah dan juga rekannya. Tak lama kemudian, Ibu Park membuat pengumuman dari ruangan siaran. Ia meminta semua siswa untuk tenang dan sebisa mungkin bersembunyi di tempat yang aman sampai bantuan datang. Di dalam ruangan laboratorium, Isak mencoba menghibur Onju karena Sohyuk yang masih terjebak di luar sana. Ia pun menggenggam tangan Onju agar ia bisa tenang, namun Onju menyadari kalau tangan Isak sangatlah dingin dan disertai dengan mimisan. Tak disangka saat pindah ke ruangan laboratorium, seorang zombie menggigit kaki Isak dan hal itu membuat Isak terinfeksi virus zombie. Hal itu pun membuat Onju sangat sedih karena Isak adalah sahabatnya sejak lama. Bahkan saat Isak akan terjatuh dari jendela, Onju tetap berusaha memegang tangannya. Sampai akhirnya Chongsan memukul Isak dan tangan Onju pun terlepas dari tangannya. Setelah kematian Isak, Chongsan menyadari kalau mereka tidak bisa tetap berada di sana. Oleh sebab itulah ia pun mengambil sebuah tali yang bisa digunakan untuk pergi ke ruangan bawah. Setelah talinya siap, semua siswa pun satu persatu turun dengan tali tersebut. Jungso orang pertama melihat Ibu Park di ruangan siaran sehingga ia pun memutuskan untuk turun di sana. Setelah itu satu persatu siswa pun ikut turun ke dalam ruangan siaran. Sampai akhirnya saat Chongsan akan turun, para zombie mulai mengejarnya. Nah, saat itulah Sohyuk muncul dari jendela sekolah dan membantu Chongsan melawan zombie yang bergelantungan di kaki Chongsan. Shin lalu beralih memperlihatkan Kisu, seorang siswi yang pulang lebih dulu karena sakit sebelumnya. Tak diduga Hiso ternyata bukanlah sakit biasa, tapi ia saat itu terlihat pucat dan kesakitan karena akan melahirkan anaknya. Dan benar saja saat itu Kisu pun melahirkan anaknya di dalam toilet umum. Tanpa mengetahui apa yang terjadi di luar sana, Isu berniat meninggalkan anaknya di sana dan pergi begitu saja. Namun begitu melihat apa yang terjadi di luar sana, Hiso kembali ke dalam toilet dan segera membawa anaknya pergi dari tempat tersebut. Singkat cerita, Sohyuk, Chongsan dan anak-anak yang lainnya akhirnya berhasil berkumpul di ruangan siaran. Di dalam ruangan itu, Sohyuk dan yang lainnya menggunakan komputer di sana untuk melihat keadaan di luar sekolah. Dan di saat mereka sedang fokus melihat berita, tali yang tadinya digunakan untuk turun digerakkan oleh para zombie yang sampai membuat kaca ruangan siaran menjadi pecah. Saat itu seorang zombie tiba-tiba muncul menggunakan tali tersebut. Chongsan dan Yosu pun mencoba mendorong zombie itu dengan sebuah sapu. Namun karena zombie itu tak kunjung jatuh, Sohyuk langsung menusukkannya dengan ganggang sapu yang tajam. Dan Gyeongsu lemparkan komputer ke arahnya. Setelah kepanikan itu, Nayeon melihat Jongsu tiba-tiba mimisan ditambah lagi dengan luka goresan di tangannya. Oleh sebab itulah Nayeon pun memaksa Gyeongsu untuk dikarantina selama 1 jam di dalam ruangan audio untuk menghindari hal yang tak diinginkan. Di dalam restoran keluarga, Chongsan, ibu Chongsan melihat berita tentang penyebaran wabah zombie dan pergi mencari putranya ke sekolah. Begitu juga di dalam kantor dewan, ayah Honju yang sedang bertugas dikabarkan tentang virus itu dan diminta untuk berhati-hati oleh atasannya. Sayangnya, saat mengetahui hal itu, ayah Honju sudah terlambat karena salah satu rekannya sudah terlanjur tergigit oleh zombie. Seluruh polisi kemudian dikumpulkan untuk memblokir semua zombie yang akan menyerang. Namun jumlah zombie yang sangat banyak membuat polisi sangat kesulitan untuk menahannya. Apalagi saat itu mereka belum mengetahui bagaimana cara zombie-zombie tersebut. Setelah 1 jam di karantina, Ibu Park dan anak-anak yang lainnya sudah yakin kalau Jongsu benar-benar tidak terinfeksi. Karena hal itu, Ibu Park meminta Nayeon untuk meminta maaf karena tadi telah menuduh Gyeongsu dan merendahkannya di dalam ruangan audio itu. Nayeon mencoba membersihkan luka Gyeongsu dengan sapu tangan miliknya. Namun ternyata ia di sana tetap tidak meminta maaf dan malah terus merendahkan Gyeongsu. Hal itu tentu saja membuat Gyeongsu dan anak-anak yang lainnya marah kepadanya. Namun Nayeon dengan percaya diri langsung menunjuk Jongsu yang saat itu tiba-tiba mimisan dan kali ini benar-benar telah terinfeksi oleh zombie.
Saat virus itu mulai menyebar di dalam tubuhnya, Jong-soo meminta teman-temannya untuk tidak takut karena ia akan keluar dari ruangan itu untuk melindungi mereka. Hal itu pun membuat yang lainnya menangis karena Jong-soo bersusah payah untuk keluar dari ruangan. Namun saat virus zombie sudah menguasai tubuhnya, Song-sun selaku sahabat Jong-soo terpaksa memancingnya agar ia keluar dari ruangan tersebut. Di sisi lain, Hee-soo yang sudah terinfeksi tetap berlari menyelamatkan anaknya. Saat itu, ia masuk ke dalam restoran keluarga Chongson dan meletakkan anaknya di tempat yang aman. Kemudian, ia pun mengikat lengannya sendiri agar ia nantinya tidak menyerang anaknya saat berubah menjadi zombie. Kehilangan Jong-soo tentu saja membuat anak-anak merasa sangat sedih karena selama ini ia telah banyak membantu mereka sampai mengorbankan dirinya sendiri. Namun di sana hanya Nayeon yang bersikap tidak peduli dan terus mengatakan kalau ia telah menyelamatkan mereka dari Jong-soo. Kemudian Namra berkata kalau Nayeon yang telah membuat Jong-soo menjadi zombie. Jadi saat yang lain sibuk mengamati Jong-soo, Nayeon diam-diam menggosokkan sapu tangannya pada ganggang sapu yang dipenuhi darah zombie. Kemudian saat masuk ke dalam ruangan audio, ia mengusap sapu tangan itu ke luka di tangan Jong-soo. Nah, hal itu pun membuat luka di tangan Jong-soo menjadi terinfeksi karena darah zombie. Dan itulah yang membuat Jong-soo akhirnya berakhir menjadi seorang zombie. Dalam sekejap, semua anak-anak langsung musuhi Nayeon dan menyebutnya sebagai pembunuh. Hingga akhirnya Nayeon merasa muak dan memilih untuk keluar dari ruangan tersebut. Ibu Park yang melihat hal itu tidak tega melihat Nayeon dan menyusulnya keluar.